tema kita bulan Mei adalah ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau Haleluya. diuji Tuhan, siap-siap berkemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan, merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Saya juga merasakan sukacita dari Tuhan karena biasanya saya datang ke gereja sama mama saya atau sama adik saya. Kali ini ada papa saya di belakang juga. Puji Tuhan, haleluya, kita bisa beribadat bersama-sama, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan. Ini kami datang, kami membawa hati kami ya Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami disegarkan ya Tuhan. Kami rindu kami beroleh jamahan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu kami datang tidak sama pada saat kami pulang. Kami beroleh sukacita Tuhan, kami beroleh jamahan, kami beroleh jawaban dari Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau Yesus Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami merindukan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus
sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, 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 tiada yang sepertimu Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Sembah dan puji hanya bagimu Yesus, kekuatan kami hanya Kau Tuhan, hanya padamu sumber kekuatan. Haleluya. Shalalabalalabalalamu.
Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang layak dipuji dan disembah. Dia adalah Allah pencipta langit bumi yang berkuasa atas setiap hidup kita. Yang percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat, yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di aku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Amin. Mari coba tengok kanan kirinya bahwa Yesus kita itu Yesus yang dahsyat. Katakan bersama-sama. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita lanjut ujian penyembahan berikutnya, saya undang untuk Ibu Swang ya, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Aduh, hadirat Tuhannya luar biasa loh. Saya sampai nangis dari awal pujian sampai praise juga saya nangis. Bahkan sampai sekarang saya belum berhenti menangis ini. Pujiannya luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh, tadi awalnya saya ndredeg. Saya ngomong sama Ineke, saya ndredeg. Tapi begitu masuk lagu worship pertama lalu praise, saya nangis luar biasa. Puji Tuhan. Aduh, saya nih meresapi satu-satu kata-kata pujian-pujian tadi. Nggak habisnya saya ini bilang terima kasih sama Tuhan. Sorry ya saudara, saya ini nangisan loh sekarang. Saya tuh setiap ke gereja, mungkin dari dulu di sini, saya selalu nangis, setiap ke gereja nangis, kayak berbeban berat. Sampai Pak Adi, kalau suami saya kalau bilang, kamu tuh naik ke gereja kayak punya masalah besar berat sampai dilihat orang nangisan. Padahal saya enggak, saya nangis tuh bukan punya masalah, tapi saya sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Jangan kaget ya saudara, saya nangisan. Ya, terima kasih untuk Bu Evi dan juga semua jemaat di sini. Saya kembali diundang untuk boleh berdiri di sini. Saya mau menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu luar biasa baik dalam hidup saya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah tahu mengenai beberapa hari terakhir ini bagaimana kondisi saya, cerita saya. Mungkin saya mau lebih ini ya, mau menceritakan secara detail mungkin di sini ya. Saya minta waktunya ya Tante ya. Saya tidak mau mencuri kemuliaannya Tuhan, tapi biar cuma Tuhan yang ditinggikan. Ya, bulan Juli tahun kemarin saya nih cuman iseng-iseng ke dokter onkologi karena saya ini ada benjolan di belakang telinga saya. Dan saya ini suka migrain. Esti itu suka migrain. Saya suka sampai tanya-tanya sama Esti, rasanya migrainmu tuh podo ndak sama aku? Migrain itu sakit dan benjolan ini kalau dipegang enak gitu loh. Saya ke dokter onkologi di Klampis itu. Terus dokter menyarankan saya untuk di USG. Setelah di USG, ternyata benjolan belakang ini cuma lemak. Diketemukanlah tiroid di sini. Ini mungkin saudara lihat ya, ini saya punya, bukan kalung saudara, ini bekas jahitan ya. Jadi waktu itu di USG dia bilang ini ada tumor di lehermu. Yang kiri itu besar, yang kanan itu kecil-kecil tapi banyak. Harus segera diambil. Waktu itu saya tidak percaya. Kok segampang itu dokter bilang operasi-operasi. Yes. Tak lupakan. Lalu sekitar bulan Desember, saya kan memang saya kan memang dulu kan sempat punya diabetes ya, karena obat-obatan susu-susu dari Amerika itu kan. Langsung diabetes saya itu tinggi sekali. Tapi puji Tuhan, kalau saya kurus hari ini bukan karena diabetes saudara, karena jaga mulut sama olahraga. Mungkin Cide sama Kode sering lihat saya setiap hari ya, setiap hari saya jalan pagi, saya olahraga terus. Jadi karena dokter bilang hanya diabetes hanya obatnya cuman olahraga, ya sudah saya olahraga Senin sampai Jumat, kadang Senin sampai Sabtu, seperti itu. Nah habis itu saya bulan Desember saya ke Melaka, saya periksa. Lalu saya sempat periksa tiroid saya, dia bilang ini besar. Coba kamu USG sama biopsi. Saya biopsi. Oh enggak, saya lakukan di Desember karena saya masih takut. Bulan Maret, awal Maret, Februari, Maret lah antara itu, saya kembali ke Melaka. Saya putuskan untuk biopsi dan USG di sana. Hasil USG menunjukkan bahwa membesar. Dari hasil USG yang di onkologi tambah besar, cuapet. Habis itu saya biopsi. Waktu itu dokter steroid saya cuti besoknya, jadi saya dikasih dokter pengganti. Dokternya bilang ini harus segera dioperasi, ini bahaya. Dia cuma bilang gitu, ini bahaya. Terus tapi saya kan enggak gampang gitu tok ya. Waduh kok enak ya operasi. Sekedar informasi saudara, saya ini sudah operasi ke-7. Ini ke-7 terakhir. Sudah tak tolak dalam nama Yesus, ini yang terakhir.
Sudah tak doakan dalam nama Yesus, ini yang terakhir saya operasi. Jadi saya waktu itu disuruh operasi, saya cuma bilang, Tuhan, saya ini mosok suruh operasi balik-balik Tuhan. Saya capek Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya pulang ke Indonesia. Saya tetap tidak percaya. Hasil biopsi itu tak tunjukkan ke beberapa teman saya yang kira-kira mengerti bahasa kedokteran. Tapi mereka, teman-teman saya itu yang mengerti, sudah ditranslate semua itu bahasa kedokteran itu. Istilahnya ini memang tumor yang sebelah kiri terutama, yang berbahaya. Seperti itu, ada beberapa yang ngomong dalam bahasa halus, tumor gitu toh. Tapi semua itu rata-rata bilang harus segera diambil. Tapi saya cuma bilang, aku ini percaya loh Tuhan Yesus ini menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Terus waktu itu terakhir saya itu di Melaka. Waktu itu saya mau stay, tapi saya cuma bilang, Pak Adi mau stay. Saya bilang, enggak lah, aku mau pulang. Aku nih mau ibadah Jumat Agung. Pokoknya aku nih harus pulang. Aku nih mau melok ibadah Jumat Agung karena itu karya penyalipan Tuhan. Saya nih ikut ibadah Jumat Agung, padahal saya itu Kamis pulang, Jumat langsung ibadah Jumat Agung. Saya ini dapat ayat perjamuan kudus itu, sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Waduh, saya nangis di sana. Wih, Tuhan ini kasih peneguhan yang luar biasa. Tambah yakin saya pasti sembuh gitu loh. Habis itu, tapi beberapa teman saya bilang, kamu beriman tok enggak cukup. Kamu harus melangkah. Tetap kamu harus melakukan tindakan supaya tidak terus membesar. Saya sudah cek, akhirnya setelah itu saya ke dokter RKZ, dokter Suyanto, kebetulan dokter bedah, dia ada bedah umum. Ya dia ngomong, ya ini cuma tumor, enggak apa-apa diambil aja gitu. Ya wis. Terus saya disuruh cek darah. Saya lupa ceknya apa, Pak Adi yang lebih mengerti. Pokoknya dari hasil cek itu, hasil saya jelek. Sudah mengarah ke kanker. Tapi dia enggak mau ngomong. Dokter di RKZ pertama yang dokter Suyanto enggak ngomong. Terus akhirnya saya ke dokter onkologi lagi, tapi dia praktek di HCOS. Dokter Das itu. Dia kan dua praktek di onkologi sama di HCOS. Saya ke sana lagi. Saya ini, dia ya biasalah dokter kalau bilang, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Ini cuma tumor biasa, ini cuma benjolan kok, aman. Saya ini ya takut ya. Terus dia bilang, ini kalau misalnya nanti ibu ini, ibu kan dioperasi, diambil itu semua sama tiroidnya semua. Nanti waktu ibu dibius total, kita patologi, menunggu 1 jam sampai 1,5 jam sampai hasil patologinya keluar. Setelah itu kalau nggak ada apa-apa ya ditutup, kalau ada apa-apa di namanya tuh diablasi, kayak katanya di kemo gitu loh, di radioterapi, terus di apa namanya kayak di nuklir, dia bilang gitu, istilahnya kayak gitu. Terus saya bilang, dokter saya ini ya punya diabetes. Waktu itu kan masih ya terkontrol, tapi kan saya takut ya, saya punya diabetes, saya ada kreatininnya sedikit dokter. Oh enggak apa-apa. Terus saya nih kadang jantung saya itu cekit-cekit loh dokter, enggak perlu periksa jantung. Oh enggak perlu, enggak apa-apa. Tambah takut saya saudara. Saya tambah takut, dibilang enggak apa-apa tambah saya takut. Akhirnya saya bilang sama Pak Adi, aku tak periksa jantung dewek, tak periksa darah dewek. Oh terus ya saya langsung daftar ke admission untuk masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, ngurus asuransi segala macam. Saya ini sempat komunikasi sama susternya. So saya ini ada diabetes segala macam, kreatinin saya ada sedikit. Gimana, perlu periksa darah enggak? Oh enggak perlu Bu, nanti kita cek aja. Loh, kalau tinggi apa? Suntik insulin. Waduh, saya ini paling anti insulin, saya paling takut ginjal saya rusak segala macam. Wes tak bilang saya tak bayar dewek, tak periksa dewek, bayar dewek. Ya terserah ibu, tapi tidak di cover sama asuransi, tidak apa-apa. Terus akhirnya saya bilang, Pak Adi, saya tak ke dokter jantung aja ya, saya tak periksa. Ya wes, akhirnya ke dokter jantung, ke Irwan Gondo. Di RKZ kan paling jahat itu Irwan Gondo itu, tapi dia paling tegas. Wes, akhirnya saya periksa semua sampai treadmill semua. Terus dia bilang, ini hasilnya bagus. Nggak ada apa-apa. Kenapa kamu kok tiba-tiba periksa jantung?
Oh iya dok, saya ini kena tiroid. Nggak ada hubungannya tiroid sama jantung. Oh iya dok, tapi saya ini mau operasi. Saya ini takut dok kalau ada apa-apa sama jantung saya. Dok, kenapa tiroidmu? Oh ya ini dok, saya ini habis periksa katanya ada benjolan di tiroid saya. Kok tahu? Dari mana? Oh sudah ini dok, ada hasil USG sama biopsinya. Lihat sih, tak kuasih no semua. Dilihat dibaca, dia kan orang sing paling nek ngomong sak jeplake ya. Ya dia langsung ngomong, ini ya nek dari hasil USG sama biopsimu sama hasil labmu, jelas ini kanker, jelas sudah. Pak Adi itu di sebelah saya langsung megang tangan saya. Terus, sudah cepetan, nunggu apa kamu? Segera diambil, ini kanker ini, kamu harus kemo. Oh iya dokter, wes pulang. Pulang tuh Pak Adi itu saya cuma ngomong, kamu takut? Coba takut. Kita lo punya Tuhan yang luar biasa besar, yang dahsyat. Aku lo nggak pernah takut. Aku tuh sudah merasa lo, semua orang tuh nutup-nutupi dari aku bilang, oh nggak apa-apa. Tapi aku tahu kan, maksudnya tahu kesehatanku dewek ya. Sakit kepala tuh semakin berat istilah gitu loh. Terus dokter sing di HCOS bilang, iya bu, karena sakit kepala itu karena benjolannya itu menekan sarafnya ibu, makanya sakit kepala, dia bilang gitu. Sakit kepala sebelah karena yang kiri ini besar sekali. Wes habis itu ya wes terus tak putuskan ya wes operasi lah, segera operasi. Malah saya sudah kontak Bu Halima ya, Bu Halima kapan bisa nemenin saya di rumah sakit. Delala kok saya tuh harusnya masuk Minggu, Sabtu pagi dikabarin sama asuransinya ibu tuh turun kelas. Kok turun kelas? Karena banyak sebab, karena saya pernah periksa HNP saya lah apa, ketahuan lah apa. Akhirnya yang harusnya jatahnya ini jadi saya turun kelas. Loh, saya sebagai manusia juga gak terima. Loh ya apa sih asuransi ini? Kok kayak gini aku bayarin untuk kelas ini kok bisa diturun no gitu. Terus wes, nggak mau masuk rumah sakit, aku tak pending dhisik. Ini pasti nih Tuhan ini tanda-tanda dari Tuhan ini tidak berkehendak aku operasi. Aku ya kekeh kayak gitu. Bu Halima tak batal no. Padahal sudah tinggal 2 hari aku, besok aku masuk, tak batal no. Wes sudah aku tidak mau operasi. Tapi aku tak bawa dalam doa terus. Akhirnya wes aku tak ke Melaka lagi aja ya. Tapi aku sih maksudnya enggak mau operasi, mau periksa lagi. Habis itu wes cari dokter di Melaka dapat. Terus Pak Adi juga cari-cari di Pineng. Di Pineng dapat. Akhirnya Pak Adi bilang, aku kok seret dokter di Pineng ya? Iya aku juga. Karena apa? Di Melaka tuh harus turun di GL, harus naik bis. Perjalanan 2,5 jam, hanya tidak ada yang direct flight. Terus ya sudahlah, di Pineng aja. Di Pineng itu loh, datang itu kita ya sukacita, ndak kayak orang sakit. Jadi datang tuh jualan jalan, ndak karu-karuan. Mungkin yang lihat IG story saya mungkin kaget, pikirin lancar terus, padahal itu berobat. Habis itu Senin, saya Sabtu datang ke Pineng, saya Senin ke dokter pagi. Begitu nyampe dokter itu, ngantriannya saudara banyak. Dokter itu top memang ya, dokter bedah leher dan kepala. Terus Pak Adi wis gini, kita ini salah dokter ya. Loh kok bisa? Wah antre ini kayak gini loh, lihatan sebelah tuh loh kosong plong, nggak ada orang. Tahu gitu pilih sebelah, loh ya salah. Justru sing rame itu ya sing top. Tak bilang gitu, iya ya. Wes dijalani aja, wes tanpa ngomel ya, wes sudah. Wes habis itu datang dokternya. Kenapa? Ya dia tanya, sorry agak panjang saudara, karena ini detail sekali. Saya mau cerita perbuatan Tuhan tuh dahsyat. Terus habis itu dia tak tunjukin semua hasil-hasil saya. Terus dia cuma bilang gini, maaf ya ibu, bapak, hasil biopsi ibu yang di Melaka itu sudah TR5. TR5 itu adalah level tertinggi di tiroid. Jadi saya itu bukan hipertiroid atau hipotiroid, tapi lebih ke hipotiroid saya enggak apa-apa, tapi benjolan ini loh. Benjolan saya ini masuk level TR5. TR5 itu indikasi kankernya tuh sudah 35%. Sudah 35%, terus dia bilang ini harus segera diambil lalu dipatologi. Saya tanya, dokter, kalau di Indonesia
Itu harus setelah diambil, saya di dalam keadaan dibius, ini di patologi. Menurut dokter bagaimana? Terus kalau cancer di ablasi tadi, nuklir lah segala macam, radioaktif apalah, kemo itu. Dia bilang gini, Xiaoshuang, saya ini butuh kalau kamu tak tidurkan 1 jam sampai 1 jam setengah, itu bisa untuk saya itu untuk minum kopi loh. Dia bilang gitu. Kamu yakin mau tak seperti itu? Tak buat seperti itu? Saya aja enggak percaya saya punya suster. Kamu percaya? Kamu kan enggak tahu apa-apa. Memangnya suster itu mau cek, mau kontrol, monitor kamu terus? Kalau ada apa-apa sama kamu, bagaimana? Saya loh yang tanggung jawab, saya loh yang salah. Maaf saudara ya, saya bukan mengecilkan dokter di Indonesia, bukan. Tapi dari situ saya mikir, iya ya, apa yang terjadi selama 1 jam setengah saya kan enggak tahu, gitu loh. Makanya kadang-kadang banyak malpraktek kita juga enggak tahu ya. Terus dia bilang, sudahlah, hasil patologi pun tidak bisa dinilai dengan 1 jam setengah. Patologi itu minim harus 5 hari. Benar-benar ketahuan itu cancer atau tidak, itu ganas atau tidak. Terus ya sudah dokter, saya nurut, saya manut, do the best untuk saya. Terus ya oke. Tapi sebelumnya kamu harus cek dulu ya semuanya. Kamu harus cek semuanya. Terus saya cek, dicek lagi, jantung dicek, diabetes, ginjal, paru-paru semua dicek. Terus hasilnya tuh kan, terus saya suruh pulang ke hotel, balik hotel. Rebo kan kena hari buruh, Kamis saya pagi balik lagi. Kamis pagi balik lagi, dia terus bilang gini, ini loh hasilmu sudah keluar. Kok bisa ya hasilmu tuh turun dari TR5 ke TR4? Wih, puji Tuhan, luar biasa loh Tuhan itu. Saya tidak jemu untuk berdoa. TR4 itu levelnya dari 1, 2, 3, 4 itu berdekatan, di bawah 10%. Begitu naik TR5, 35%. TR4 itu cuma 9,8%. Luar biasa enggak Tuhan kita itu? Luar biasa. Terus dia heran. Tidak ada sejarahnya itu dari, kalau sudah ada benjolan, itu dari TR5 terus turun tuh tidak ada. Tak bilang, ini Tuhan saya dahsyat dokter, tak bilang gitu. Saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi sembahyang-sembahyang ini mungkin dia Buddha atau Kongfucu, saya nggak tahu. Terus ya sudah, kamu urus admission aja di bawah, kita lakukan tindakan hari ini. Oke. Admission saya urus di bawah. Saya ini tanya sama agen asuransi saya ini kan turun kelas dari VIP jadi ke 1 kamar berdua. Tak bilang, di rumah sakit itu, dulu rumah sakit itu memang rumah sakit yang dipakai sama Bulisha. Memang itu rumah sakit yang khusus cancer, tumor dan cancer. Terus rumah sakit itu ada beberapa blok, blok 1, blok 2, blok 3. 1, 2 itu lebih kuno dari RKZ. Waduh, medeni. Sing blok 3 baru magrong-magrong. Tak bilang sama Pak Adi, aku mau di sini loh, di blok 3. Aku udah mau blok 1, 2. Takut aku. Nggak ada sih ngoncoi, sekamar berdua. Nggak boleh dikoncoi sama Pak Adi. Habis gitu, ya ndak isa. Telepono ejennya Pak Nelson. Telepon Pak Nelson, Pak, suang ini minta sing blok 3 Pak, boleh ndak? Soalnya 1, 2 tuh welek. Ndak boleh Pak Adi, harus kelas sekamar berdua yang terendah. Waduh, jadi menerek ngedek aku. Terus yang terendah berapa? Yang terendah ya blok 1, 2. Wes nambah mari, tak bilang gitu. Ndak isa nambah, itu nanti semua diprorata. Waduh, saya cuman gini, Tuhan Yesus, aku ini anak raja loh Tuhan. Mosok mbok tempatno sing elek-elek Tuhan. Aku percayalah Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan lu sudah membawa aku sampai hari ini tuh baik semuanya. Masa Tuhan tidak kasih aku yang terbaik? Gitu tok loh. Sing administrasi bilang, saya cuma tidak minta, saya cuma ngomong dalam hati gitu tok, wes berdoa. Terus administrasi bilang, Ibu saya taruh di blok 3 ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan baru ngomong loh Tuhan, wes dikasihi, padahal saya tidak minta. Tidak minta sama suster ya, terus suster bilang, loh kenapa? Iya karena yang blok 1, 2 tuh under renovation, dia bilang gitu. Oh ya sudah, terus diantar sama suster yang nganter, terus saya bilang, loh memangnya renovasi ta? Enggak Ibu, di sana penuh, full book, full, tidak ada kamar sama sekali. Jadi Ibu akhirnya dipindahkan di blok 3.
Puji Tuhan, luar biasa. Terus, loh, saya bayarnya gimana? Oh ya tetap, yang bayar yang termurah, wong insuransinya ibu di cover yang termurah. Oh ya wes, puji Tuhan. Udah, wes, habis itu saya operasi, sore dioperasi segala macam, sudah selesai. Di sana itu enggak diminumi obat apa-apa, saudara. Dikasih morfin enggak. Jadi saya tuh ketakutan. Ini tengah malam aku sakit ya apa? Tak tanya suster-suster, saya enggak diminumi obat. Loh ibu mau minum obat apa? Dokter enggak ada rekomen apa-apa, obat apa-apa untuk ibu. Loh kan bingung saya. Terus, wes, tapi malam ya enggak apa-apa, tidur. Wes tidur. Tapi saya sempat enggak bisa tidur. Sampai suster saya enggak perlu minum obat tidur. Oh enggak usah, biasanya orang habis operasi itu ada dua macam. Ada yang langsung tidur semalaman, ada yang enggak bisa tidur. Ibu termasuk enggak bisa tidur, enggak apa-apa. Dia bilang gitu. Terus saya ini semalaman tidak bisa tidur, saya tuh nyuwun mbak Tuhan, saya tuh nangis mbak Tuhan. Dengar musik itu nangis, aduh ngucap syukur Tuhan, cek baik ya Tuhan ini. Saya ini bisa dibawa kayak gini nih semua karena Tuhan baik. Terus tak bawa dalam doa. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku percaya apapun yang Tuhan lakukan semuanya baik. Ajari aku untuk mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu ajari aku untuk selalu berkata Tuhan baik. Kalaupun sampai ada cancer Tuhan Yesus, aku percaya ini bagian dari rencana Tuhan dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan mau kasih sesuatu buat aku. Aku enggak mau mengeluh, aku enggak mau marah dengan keadaan, dengan Tuhan, dengan siapapun. Aku tetap mau terima semuanya dengan hati yang rela, yang tulus menerima kalau memang ini dari Tuhan. Kalau memang waktunya aku untuk pulang Tuhan, aku percaya rumahku di surga sudah selesai. Di situ aku ngomong gitu. Terus aku ngomong gini, kalau memang Tuhan izinkan aku untuk sembuh, biarlah itu kehendak Tuhan, bukan kehendakku, bukan keinginanku, tapi memang Tuhan yang sanggup sembuhkan aku. Karena aku percaya kalau memang Tuhan sembuhkan aku, pasti ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku. Tapi aku janji Tuhan, aku mau jadi saksimu Tuhan dari Yudea sampai Samaria. Aku bilang ke Bu Evi seperti itu. Aku juga janji sama Tuhan. Aku mau bersaksi bagaimana Tuhan luar biasa dalam hidupku. Tapi kalau memang Tuhan tidak berkehendak, tidak apa-apa. Aku tetap mau ngomong bahwa Tuhan baik. Aku malam itu aku cuma berdoa kayak gitu. Wes, habis itu Jumat pagi dokter visit. Gimana, bisa tidur? Sakit? Enggak. Terus dia bilang, dokter saya ini tidak diminumi obat. Loh kamu ini mau minum obat apa? Dia bilang gitu. Loh biasanya di Indo diminumin obat. Iya kalau tidak sampai segini tidak berhenti itu obat gini. Terus habis itu, ibu kalau memang bukanya itu halus, lalu ambilnya halus, tidak rusak jaringan yang lain, tidak ada infection, tidak ada inflammation, buat apa minum antibiotik? Antibiotik tak bagus loh untuk you punya organ. Oh iya benar juga ya. Oh ciamik dokter ini tak pikir ya. Ya wes, habis itu sudah tidak ada apa-apa. Nanti jam 4 datang klinik saya, buka itu perban. Loh cepat sekali dokter, semalam wes langsung dibuka perban. Iya tak apa gitu. Wes, habis itu, oh saya nih begitu keluar kamar operasi kira-kira setengah jam itu tok merasa kesakitan, cekit-cekit sakit. Tak bilang sama Pak Adi, Pak sakit wis tidak apa-apa. Setengah jam tuh habis itu, suster saya mau minum. Oh ya minum ibu. Terus ibu makan ya. Loh, belum ngentut, belum apa, suruh makan. Cuman jarak setengah jam dari ruang operasi digledek itu. Loh boleh suster, boleh makan aja. Makan. Didulang Pak Adi, Pak tolong dibantu ya. Makan bubur ayam. Tak bilang Pak Cipono bubure. Bubur ayam ini bubur ayam terenak yang tak makan di rumah sakit. Itu sungguhan. Luar biasa. Wah enak Pak Adi makan dulu, enak bubur ayam ya. Habis gitu, habis makan, saya bilang suster saya minta pispot, saya mau kencing. Loh buat apa pispot? Turun aja. Loh boleh suster, boleh. Dibuka infusku, tapi bukan suntikane, sing itu nih, sing apa? Tutupane selang itu loh. Ayo ibu, turun saya bantu. Mari. Begitu balik lagi di ranjang, suster infus saya enggak dipasang. Loh, ibu mau dipasang? Loh, perlu enggak suster? Loh terserah kalau ibu mau ya saya pasang, kalau ibu tak mau ya enggak saya pasang. Loh menurut suster gimana?
Nggak usah Bu, itu cuma NaCl larutan garam aja. Ibu sudah makan, sudah minum buat apa? Oh, kalau di Indonesia nggak habis 10 kantong nggak berhenti tuh. Iya kan, bener kan? Bener ya saudara ya? Nggak ada, jadi cuma separuh yang nggak nyampe, udah dilepas. Cuman jarumnya jangan ya Ibu, nanti kalau ada apa-apa sama Ibu, kita suntik dari situ, oke. Jadi saya mengalami operasi berkali-kali, ini yang terdahsyat. Tuhan nyiapkan semua luar biasa, satu persatu. Habis itu sudah buka jahitan, sudah bagus Ibu, tidak ada apa-apa. Besok kalau tidak ada apa-apa Ibu boleh pulang. Dokter, hasil patologinya gimana? Ya belum. Kamu itu baru sehari sudah minta hasil. Itu. Sudah, kita nih harus observe kamu punya tumor. Oke. Sabtu dia datang pagi, visit lagi, sudah pulang aja, sudah selesai. Dokter, hasil patologinya gimana? Belum, dia bilang gitu. Semua itu butuh proses. Oke, sampai rasanya mangkel, tak kejar terus dokter. Ya habis itu, saya waktu sempat mau buka jahitan, saya ini ketemu sama satu orang Baratajaya, Surabaya. Dia bawa anaknya seumur anak saya, ininya gede. Ternyata itu dia kena tumor kelenjar ludah, air liur. Sudah dibawa ke HCOS, dokter saya sama. Dia bilang belum pernah menangani, jadi dia itu tapi dokternya ngomong gini, kalau memang mau diambil enggak apa-apa, tapi saya belum pernah menangani kasus anaknya Ibu. Mateng. Dia orang Katolik, tapi tak doakan. Wes, Tuhan bawa aku untuk mendoakan, ngasih kekuatan dia, tak doakan. Wes, akhirnya itu tok, wes tak bilang, sudah kamu di tempat yang tepat. Wes, bawaan doa terus anakmu, kamu berdoa untuk proses semuanya supaya berlangsung dengan lancar. Oh iya Ci, dia bilang gitu. Udah. Lalu sudah saya pulang, Sabtu pulang ke hotel. Loh saya nih sukacita loh. Pak Adi itu stres, dan saya tidur tiap malam. Nunggu hasil patologi itu kayak mau divonis hakim. Ya. Tapi tak bilang, ngapain kamu ndak iso tidur? Aku lo tidur nyenyak. Aku lo ndak takut. Selalu tak katakan, aku ini ndak takut. Apapun yang terjadi, Tuhan tuh pasti punya rencana yang baik buat aku. Aku ndak pernah takut apapun. Bagaimana, rodok flashback titik, mungkin Pak Riyadi tahu. Tahun kemarin 2023, awal tahun saya kena kasus pajak. Saya dijeder sama pajak sampai tiap hari nangis. Saya tuh sampai sudah wis angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, aku ini berserah, aku ndak ada jalan. Ndak ada yang bisa menolong saudara. Awalnya divonis 650 juta suruh bayar. Atas bukan kesalahan yang tak perbuat. Sorry ya, rada melenceng didik. Tapi aku mau cerita bagaimana Tuhan juga bekerja. Dinego-nego jadi 430. Tapi tak bilang gini, Tuhan aku ini dah salah Tuhan. Kok aku suruh bayar segitu loh Tuhan. Kayaknya tidak ada yang nolong. Aku cuman ya wis Tuhan, aku tidak berharap di manusia. Aku tetap berharap di Tuhan. Setiap hari saya tidak jemu-jemu untuk berdoa. Tapi saya tidak pernah ngersulo. Saya cuman bilang, Tuhan sing tak sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Apapun manusia boleh merancangkan akan yang jahat, tapi Tuhan pemilik hidupku 100% tidak akan pernah meninggalkan aku barang sedetik pun. Wes, saudara tahu akhir tahun saya dipanggil sampai Kanwil. Loh, saya moro-moro ditolong orang saudara. Orang, aduh luar biasa. Pajak saya nol di akhir tahun. Nol, saya tidak keluar uang serupiah pun. Bahkan orang pajak yang nolong saya tidak pakai suap-suapan. Loh, Tuhan tuh dahsyat. Wih, saya ini sampai Pak Riyadi tahu detail cerita itu. Makanya tak bilang Pak Adi, dalam keadaan terjepit sudah jedok, wis tidak ada jalan. Tuhan tolong. Di saat-saat terakhir, mosok Tuhan tidak tolong seperti ini. Wis percaya, Tuhan pasti tolong. Tuhan tuh tidak pernah ninggal aku. Dia itu pemilih hidupku 100%, aku percaya wis pokoknya 100% BDE. Saya bilang gitu. Saya nek doa tuh mas cuman gitu, Tuhan engkau ini pemilih hidupku. Aku ini anak kesayanganmu. Tidak mungkin Tuhan. Tuhan itu jelas-jelas Tuhan itu wis Yeremia 29 ayat 11 29 ayat 11. Tuhan tuh tidak pernah merancangkan yang buruk kok dalam hidupku. Pasti Tuhan tuh kasih yang terbaik wis lah. Mungkin saudara tahu ya, mungkin bagaimana
dulu hidup saya ya, mungkin ya di sini ya, Bu Heti terutama ya, yang dulu tahu saya bagaimana suka pencak silat ya, sampai ditangkap Tuhan ya, sampai seperti hari ini Tuhan bawa saya sampai hari ini itu luar biasa gitu loh. Nah akhirnya saya di penghujung menunggu itu, saya itu hari Rebo, saya harus datang, saya ketemu Taci itu lagi, tak doa lagi, loh Tuhan tuh taruh saya untuk berdoa buat dia. Ada lagi satu, engkau dari Jakarta, kena kanker juga di pita suaranya. Saya berdoa untuk dia. Padahal dia tuh orang Medan-Medan kan ya wis pasti wis. Mereka enggak kenal Tuhan. Tak doa no. Saya enggak peduli wis. Engkau mau tak doa no. Oh iya Cik, tak doa no. Habis gitu saya nunggu antrian, begitu saya dipanggil, "Jong Xiao Suang." Saya cuman mau masuk, mau buka pintu praktek dokter, saya cuma bilang, Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya boleh menerima semuanya Tuhan. Apapun yang terjadi, biarkan saya tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Wes, tak buka pintunya, Xiao Suang, good news for you. Dia cuma good news for you, saya nangis geru-geru di bawah. Saya tidak tahu good news itu apa, tapi pokoknya good news. Saya nangis geru-geru. Sampai dokternya, why are you crying? Are you happy? Saat aku cuman bilang, dokter, this is miracle from my God. This is miracle from my God. Cuman gitu toh. Aku udah bisa ngomong, padahal aku enggak tahu good newsnya itu apa. Sudah. Ayo duduk dulu. Dibuka semua sama dia hasil patologi saya. Ada fotonya, mungkin nanti beberapa tak kirimin. Dicacah-cacah loh ambil dokter patologinya. Karena dokter patologinya enggak percaya. Bersih, clear. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sampai dia bilang, saya ini tidak percaya loh Bu, kok bisa seperti ini, tidak ada kasus seperti ini. Dokter patologi juga nggak percaya, lihat ini hasilnya di foto, sampai dicincang-cincang sampai di beberapa benjolan tuh loh, 3,5 cm itu dicacah-cacah sampai jual dicili-cili itu. Mereka tuh tidak percaya, kok bisa, tidak ada sama sekali. Tapi bilang, ini karena Tuhan saya dokter. Tuhan saya tuh yang menyembuhkan saya. Dia cuma mantuk-mantuk. Dia mantuk-mantuk. Ya sudah, kamu pulang. Tidak ada yang perlu dibuat lagi. Apa? Dia bilang gitu. Tapi saya ikut senang, saya bahagia, saya happy. Kamu bisa dapat miracle seperti ini. Dia bilang gitu. Kalau enggak, kamu pasti terus kembali ke saya. Kamu harus di kemo. Wah, saya susah ini. Kamu sering ketemu saya, dia bilang gitu. Kemo itu ternyata kalau di sana, saya ini harus masuk di ruangan khusus selama 3 hari tanpa boleh ketemu dengan siapapun juga. Bahkan suster itu perawat tuh harus pakai baju sing anti radioaktif itu. Tidak boleh ketemu dengan siapapun selama 3 hari 3 malam untuk di kemo radioaktif. Nah di sini loh enak, di nuklir gitu. Waduh, gampangnya. Lah saya pulang lah ketemu mbak siapa-siapa. Kan kasihan yang ketemu saya gitu loh. Terus dia bilang, saya cerita kayak gitu. Sudah, kamu tidak ada apa-apa pulang. Loh dokter, saya tidak dibawa obat apa? Obat apa lagi? Tidak ada. Dia bilang gitu. Kamu cuma harus minum obat tiroid pengganti hormon tiroidmu ini selama seumur hidup. Sudah itu aja. Itu obat tidak mengganggu apa-apa supaya bisa menghasilkan hormon seperti hormon tiroidmu. Dia bilang gitu. Jadi dari sini saya cuman wow, Tuhan itu ya dahsyat ya saudara-saudara ya. Apa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan ya, di saat kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jadi saudara yang mungkin mengalami banyak hal, mungkin tidak sakit secara fisik, tapi sakit secara yang lain, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Selalu katakan, Tuhan Yesus itu baik. Apapun keadaan saudara, selalu bilang Tuhan Kau baik. Tuhan tuh punya rencana yang indah. Wis pokoknya wis di luar nalarnya kita, gitu loh. Kita manusia mungkin gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, mungkin anakku. Mungkin saudara yang punya sakit mungkin apapun itu, jangan takut, jangan menyerah.
Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Jadi tetap percaya. Dulu saya ingat omongannya Tante Evi, itu yang selalu tak pegang hari ini. Bagian kita nih cuman percaya tok. Lah ini omongannya Tante gitu ya kan. Bagian kita nih cuman percaya tok. Percaya wes itu tok loh bagiannya kita. Itu tak pegang sampai hari ini. Tak bilang sama Tuhan, bagianku ini cuman percaya tok Tuhan. Sisanya bagian Tuhan. Katakan juga bahwa kita ini tidak punya hak apa-apa atas hidup kita. Hidup kita ini 100% milik Tuhan. Kita ini tidak punya apa ya, tidak punya kekuatan, tidak punya apa. Semua kekuatan tuh dari Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali punya Tuhan. Tuhan sudah milih saya punya Tuhan yang luar biasa. Itu saya bersyukur sekali. Apa artinya hidup saya kalau tidak ada Tuhan di hidup saya gitu loh. Saya tidak bisa apa-apa. Tuhan banyak kasih saya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tetap teguh saudara, tetap teguh, tetap semangat, tetap berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, sungguh luar biasa kesaksian dari Bu Swang. Mujizat itu masih ada, saudara. Amin, saudara. Ada satu lagu, saudara. Lagu ini begitu sederhana, saudara, yang mengingatkan kita melalui kesaksian dari Bu Swang ini. Apapun juga yang kita alami sekarang ini, katakan bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi itu terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan yang menuntun, suara-Mu tuntunku lewati hari. Dalam-dalam Kau ada bagiku, Kau tuntun obatku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ataupun juga sampai hari ini ada di antara kita yang masih mengalami, menantikan kebaikan Tuhan. Ayo katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Apapun juga yang kita alami, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, Sepanjang hidupku kami percaya Kau Tuhan, setia. sungguh Kau baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saat ini sekalipun berat langkah yang kita alami, tetap mengatakan Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saudara, saya mengundang Ibu Lastri mau berbagi kesaksian. Ya, malam hari ini malam kesaksian. Saudara akan, ya silakan Bu. Salam, selamat malam semuanya. Mungkin sebagian ada yang mengenal saya dan ada yang belum ya. Saya ingin bersaksi tentang kurang lebih 18 tahun. Mungkin orang melihat saya ini banyak apa ya, kayak riang, canda tawa gitu ya. Padahal ya punya beban yang berat juga sih. Selama 17 tahun lebih saya mengalami kepahitan. Mungkin saya ini kalau ada yang nyakitin saya, ada yang itu, saya itu bencinya setengah mati. Sampai susah hilangnya gitu, susah memaafkan. Beberapa hari itu, beberapa minggu yang lalu, sebelum pencurahan Roh Kudus, puji Tuhan saya mengikuti puasa Daniel sampai penuh. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti, belum banyak memahami juga, karena dulunya saya juga beragama Muslim. Dan akhirnya mengikut suami saya pindah ke Kristen. Puji Tuhan, semenjak mengikuti pencurahan Roh Kudus kemarin, banyak perubahan terhadap diri saya. Saya dulu pendendam, sakit hati, kalau dimarahin orang apa itu
pokoknya sakitnya itu luar biasa di hati. Tapi sejak mengikuti pencurahan Roh Kudus, saya selalu ingat kata-kata Pak Hendro. Dia yang bilang, kamu kalau ada orang yang membenci kamu, ngata-ngatain kamu telan seperti kamu menelan pil yang sangat pahit. Puji Tuhan, kalau di rumah ada yang kayak suami marah bagaimana, saya udah bisa agak mereda gitu. Saya selalu ingat kata-kata yang telan itu, kata-kata yang pahit itu telan. Kalau ada yang marah, saya selalu ingat sabar. Intinya saya udah berkurang gitu. Saya sangat bersyukur. Mungkin itu kebaikan Tuhan Yesus buat saya. Dan puji Tuhan, kemarin waktu ikut pencurahan Roh Kudus hari kelima, saya melihat sosok Tuhan Yesus tersenyum di gereja ini, tersenyum terhadap saya. Ya udah itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih buat kesaksian Ibu Lastri, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan di tempat ini dan mengubahkan hidup Ibu menjadi hidup yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita setiap hari. Ya, saya mengundang tadi siapa ya? Tadi Ibu Fahmi ya, Bu Fahmi. Nanti setelah Ibu Fahmi nanti ada Ibu Puspo yang akan memuji Tuhan. Salam, selamat malam. Terima kasih, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini saya masih bisa berdiri di sini, karena saya tahun kemarin mengalami pertandingan iman. Saya mempunyai saya dibaptis tahun 2001. Kemudian saya bisa memenangkan jiwa anak saya, Yudis. Dia dibaptis tahun 2022. Dari situ tekanan terus saya terima, karena suami saya kan belum terima Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saya dengan kekuatan saya sendiri, jadi saya sering melawan. Jadi saya tidak merendahkan hati saya, malah saya melawan. Saya tidak mau menurut. Akhirnya ya tengkar rame. Akhirnya suami saya menilai saya ikut Kristen tidak berbuat apa-apa. Jadi saya dilarang pergi ke gereja dan tidak boleh mengikuti kegiatan kekristenan sama sekali. Nah, dari situ saya menyesal karena saya nggak bisa kegiatan sama sekali, nggak bisa keluar, di rumah terus. Tapi di situ juga ada kebaikan bagi saya juga. Saya bisa introspeksi diri dan kemudian saya bisa bersama dengan anak-anak saya, dengan Yuriko, dan mengajarkan apa yang saya dapat di kelas pendalaman PA. Jadi ya penginjilan sederhana lah untuk Yuriko, dan mengajak Yuriko lihat Superbook, terus menyanyikan lagu puji-pujian. Di situ ternyata Yurikonya tumbuh iman untuk mengikuti Kristus. Nah, di situ kami masih sembunyi-sembunyi. Kalau papanya kan sering keluar kota.
Jadi pekerjaannya kan kontraktor ya, jadi sering keluar kota. Kemudian jadi selama papanya nggak ada, saya bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa lihat YouTube ataupun mengikuti ibadah lawatan biasanya lewat YouTube di sini. Terus setelah itu saya merasa rindu sama Tuhan Yesus. Saya ingin kembali kegiatan seperti dulu. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau memang saya salah, saya mohon maaf Tuhan, ampuni Tuhan, saya bilang gitu. Saya rindu ketemu dan beribadah secara bebas. Pada malam hari saya berdoa di situ. Jadi saya itu mungkin saya di rumah itu selama 3 bulan atau 4 bulanan saya nggak keluar kemana-mana. Aktivitas saya di rumah dan di rumah terus. Kemudian pada malam hari saya itu berdoa. Saya itu rindu sama Tuhan seperti apa ya? Seperti kalau kita misalkan punya kekasih hati terus dipisahkan gitu ya, seperti dipisahkan, rasanya itu ada yang hilang, terus apa namanya, rasanya itu ingin bunuh diri seperti itu ya, rasanya nggak ada keinginan hidup gitu. Tapi di situ saya dapat firman Tuhan bahwa waktu berdoa saya dapat firman Tuhan bahwa dikuatkan bahwa aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi di situ saya dikuatkan, kemudian akhirnya saya punya semangat lagi bahwa Tuhan Yesus masih baik dan bisa, mungkin saya ada kesempatan lagi untuk kembali lagi menjadi penganut Kristus dan kembali ke gereja lagi. Nah kemudian pada saat saya sering berdoa setiap malam jam 1, jam 2 gitu. Di situ saya berdoa dan hadirat Tuhan itu ada. Kemudian saya itu merasakan ada sesuatu yang Roh Kudus itu mungkin yang menuntun saya untuk saya melakukan doa taubat. Di situ saya dituntun, saya bertobat dan mengakui dosa-dosa saya di situ. Kemudian saya melihat dan menyaksikan suasana udara ini turun seperti gerimis-gerimis tapi emas, butiran-butiran emas. Di situ mungkin ada makhluk bersayap, mungkin malaikat ya itu ya, bersayap, dan saya dinaungi, ditutup, besar sekali sayapnya, besar. Saya ditutup, badan saya sampai nggak kelihatan, dan di situ sama saya damai. Dan kemudian Roh Kudus bilang sebentar lagi ada penolongmu datang untuk menolongmu gitu. Sampai tertidur, saya akhirnya paginya saya bangun lagi, tapi belum ada penolong itu, belum datang. Saya tunggu-tunggu siapa kira-kira penolong itu ya, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya masih yaitu bertanding dengan iman saya. Apa saya bisa keluar dari keadaan seperti ini? Saya ingin bebas. Saya pernah diingatkan sama Pak Yusak waktu itu masih jadi pembimbing PA saya ya, masih di bawah Pak Yusak. Suamimu itu hanya manusia. Tuhan Yesus itu yang maha segalanya. Jadi serahkan dan doakan suamimu biar suamimu bisa lembut hati dan bisa dan kamu bisa menjadi berkat bagi suamimu agar bisa juga ikut menjadi pengikut Kristus gitu. Jadi ya memang saya ikut pendalaman PA ini nggak ada yang sia-sia semua. Jadi disitulah ilmu saya itu kepake gitu semua. Padahal di kelas PA cuma kita duduk 1 jam ngobrol-ngobrol, tetapi
ilmu itu bisa keserap gitu ya. Kalau kita butuh apa, bisa keluar sendiri ilmu itu. Dan kita bisa mempraktekannya. Setelah itu, mungkin seminggu kemudian, Bu Foni datang ke rumah saya, telepon. Saya bilang, jangan Bu, saya takut, saya bilang gitu. Karena suami saya ini orangnya keras. Saya takut Bu, jangan kesini, nanti saya khawatir nanti ada omong-omongan kok apa kasar atau apa, nanti bisa menyinggung perasaan ibu. Sudah, enggak apa-apa, kita berdoa supaya keadaan kepertolongan Tuhan, keadaan ibu bisa terselesaikan gitu. Akhirnya saya, ya udah Bu kalau gitu, tapi mohon maaf Bu, disiapkan hatinya, barangkali nanti suami saya ngomongnya kasar, saya bilang gitu. Tapi saya gak berani nemuin, saya sembunyi di kamar. Yang buka itu Pak Asmo, yang buka suami saya, malah yang buka pagar. Tapi di situ Bu Foni diterima dengan baik dan ngobrol-ngobrol. Ayo Bu Foni kembali ke gereja lagi, kita kembali beribadah lagi seperti dulu. Yang saya khawatirkan itu dulu, yang saya khawatirkan suami saya itu ngomong kasar, ternyata enggak. Di situ dia dengan menjawab dengan halus juga. Malah dia gini, saya itu enggak masalah, cuma harus berubah, katanya suami saya gitu. Kamu harus berubah, kalau kamu benar bisa berubah, nanti saya izinkan kamu kembali, katanya gitu. Ya, puji Tuhan, di situ saya bersyukur. Setelah itu, ayo Bu Foni kembali lagi ke gereja, kita ibadah lagi. Kemudian Bu Foni pulang, besoknya saya telepon Bu Foni, saya mau ikut lagi, tapi mental saya masih belum bisa kuat ke gereja. Jadi tolong Bu, diizinkan saya ke Bu Gembala untuk saya ikut doa ke Bu Foni. Nah di situ menurut Bu Foni, Ibu sudah mengizinkan saya ke sana, dan Bu Fami bisa dipulihkan dulu di sini, di tempat doa sini. Jadi saya ikut pemulihan dulu di tempat doa Bu Foni sampai saya kuat, dan kemudian saya rindu kembali ke gereja dan kangen sama teman-teman di sini. Jadi awal pertama saya kembali ke gereja itu saya ke ibadah wanita dulu. Jadi pelan-pelan, 1 bulan sekali. Kemudian sesudah kuat, lalu saya hari Minggunya saya datang gitu, Minggu pagi. Sampai saat ini, ya puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa berdiri di sini. Itu karena kebaikan Tuhan juga. Ya. Kemudian setelah itu, saya pikir permasalahan saya sudah selesai, tapi ternyata ini permasalahan atau malah berkat, saya nggak tahu ya. Anak saya Yuriko kepingin ikut ke gereja. Lah di sini saya punya pergumulan lagi, karena Yuriko belum usia 17 tahun. Soalnya saya komitmen sama suami itu anak boleh memilih kepercayaannya itu setelah 17 tahun. Nah di situ saya masih ngobrol sama Yuriko. Kamu pengen masuk Kristen itu kenapa Yuriko? Saya bilang gitu. Saya melihat orang Kristen itu baik-baik, katanya gitu, sabar kayak gitu. Terus saya mau ikut ke gereja, katanya gitu. Terus sementara sembunyi-sembunyi dulu ya, ke rumah doa dulu, saya bilang gitu. Kalau doa pagi kalau nggak ada apa-apa itu ya. Terus akhirnya saya ajak Yuriko, sering saya ajak doa di sana. Terus kemudian Yuriko waktu itu kelas 6, jadi SMP dia dimasukkan papanya ke SMP Islam. Jadi di situ saya juga putus asa. Tuhan, kok doa saya nggak dijawab, malah Yuriko kok masuk sekolah Islam, bahkan nanti apa bisa ikut Kristus lagi, saya bilang gitu. Nanti takut imannya terganggu, saya bilang gitu. Terus tapi papanya kuat, suruh masuk situ ya saya harus nurut.
Akhirnya Yuriko masuk situ. Kemudian tapi selama 2 bulan Yuriko nggak kuat karena pelajaran Arab, tulisan Arabnya itu Yuriko nggak bisa. Akhirnya Yuriko mogok sekolah selama 2 minggu apa 3 minggu gitu. Terus ditanya papanya, kamu mau sekolah di mana? Aku mau sekolah yang tidak ada huruf Arabnya gitu. Terus loh, sekolah yang tidak ada huruf Arabnya sekolah ini, padahal sekolah umum itu masih ada pelajaran Islam dan ada huruf Arabnya. Akhirnya ya satu-satunya harus sekolah Kristen. Ya papanya akhirnya harus pasrah, harus menerima kekalahan. Nah, akhirnya Yuriko dimasukkan sekolah Kristen. Nah, disitulah Yuriko tambah bertumbuh, bergabung sama vokal, nyanyi vokal pujian, vokal grupnya di sana. Dan di sana banyak teman-temannya seiman ya. Akhirnya dia ingin dibaptis, dan itu pun saya minta izin sama papanya juga. Sama papanya. Kemudian ya ditanyai sama papanya, kamu kok yakin tak masuk itu? Ya aku yakin, pokoknya gitu. Alasannya Yuriko gitu. Terus papanya nggak bisa lagi karena Yuriko ngotot kepingin ikut ke gereja. Tapi pesannya papanya, saya harus benar-benar bisa membimbing, yaitu tantangan saya ya, maksudnya saya harus benar-benar melekat sama Tuhan. Kalau anak-anak saya nggak berbuah, yang Mas Yudi sama Yuriko ini, saya bisa disalahkan lagi sama papanya. Di situ tantangan bagi saya, makanya itu saya benar-benar harus memperdalam iman saya dan harus benar-benar cinta Tuhan. Sampai saat ini ya, puji Tuhan lah, banyak perubahan dalam diri saya. Jadi saya mungkin ya sabar menghadapi suami saya juga. Saya juga bisa menerima perbedaan. Kalau memang saya bisa jadi berkat untuk suami saya nantinya, mungkin saya harus berubah. Saya harus sabar menghadapi suami saya dan bisa menunjukkan bahwa orang Kristen itu baik, pengajaran Kristus itu benar-benar ajaran yang benar gitu. Jadi hanya Tuhan satu-satunya yang layak disembah, ya hanya Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Ya itu yang saya tekankan sama suami saya. Kadang-kadang saya juga santai-santai gitu ya. Mungkin ya Roh Kudus juga yang menggerakkan saya, jadi saya bisa menjelaskan apa itu keselamatan, apa itu gitu. Di situ kuasa Roh Kudus juga bekerja pada diri Pak Asmo juga ya. Di situ Pak Asmo itu sebenarnya sudah sering punya pertemuan antara Tuhan Yesus mungkin 3 kali. Dia punya maksudnya didatangi lah. Tapi dia masih berkeras dan belum mau mengikuti Tuhan Yesus. Di situ tapi tetap saya sabar menunggu dan tetap saya mendoakan supaya anak saya yang nomor 2 ini juga bisa ikut, karena anak yang nomor 2 ini juga masih Muslim ikut papanya. Jadi ya saya terus supaya bawa doa. Dan akhirnya setelah itu Yuriko dipindahkan sekolah Kristen ya. Di situ dia ingin dibaptis. Kemarin tanggal 27 April itu Yuriko dibaptis oleh Bapak Hendri. Jadi dengan saya tidak mengira bahwa saya itu bisa sekarang di gereja ini tidak sendiri lagi. Saya bisa membawa anak-anak saya gitu. Saya dulunya kemarin ke sini hanya sendiri gitu, sendirian, lihat teman-teman bawa anak, bawa keluarga gitu, kadang-kadang rindu. Kapan saya seperti itu? Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan saya sekarang datang ke gereja dengan anak-anak saya, meskipun suami dan anak saya nomor 2 belum terima Yesus ya. Saya juga berterima kasih untuk Bapak pembimbing kelas PA, Bapak Hendri, Bapak Jusak dan Bapak Anton yang sudah membimbing saya dan mungkin ya berkarya dalam hidup saya sehingga saya mampu sampai saat ini berdiri di sini dan saya bisa memenangkan menjadi
pemenang dalam pergumulan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Fahmi, kesaksiannya. Sungguh Ibu, yang Ibu alami, yang pernah saya alami. Siap-siap ya Bu Fahmi, siap-siap ya. Bentar lagi Pak Asmo ikut sama Ibu. Amin. Dalam nama Yesus terjadi itu. Kita iman Ibu, sama-sama kita akan doakan terus. Ya, saya mengundang terakhir Ibu Puspo ya, yang mau menyanyikan satu pujian bahasa Jerman. Ya, silakan. Ya, sama soulmate-nya. Pakai kursi atau duduk atau berdiri? Sini. Puji Tuhan, kalau saya diberi satu kesempatan, satu kata, dua kata, ya luar biasa. Iya, ini enggak artinya tampilkan supaya, kursi ya Pak, supaya sampean rodok kaget jadi nggak ngantuk gitu. Ya, sebelum kami menyanyi apa pujian di sini, ya tunggal ya, ya. Saya akan sedikit titipan dari Tuhan. Ya, dan titipan dari Tuhan itu tidak jauh dari saya dapat inspirasi dari Mas Ilham. Mas Ilham itu kalau panggil saya Pak Dalang gitu. Nah, ini yang saya buat tema ya. Jadi kita semua itu sebenarnya itu dalang ya saudara. Dalang dalam hal dalangnya Tuhan Yesus. Loh kok dijadikan dalangnya Tuhan Yesus, kenapa? Ya dalangnya Tuhan Yesus harus bisa dalang. Dan dalangnya lakonnya apa? Nah lakonnya saat sekarang ini zamannya itu tidak zaman yang enggak ya. Tapi zaman dalang harus bisa menceritakan tentang halte zaman. Amin. Ya, halte zaman apa? Yaitu pada saat sekarang ini Tuhan Yesus itu sedang datang dan sudah datang. Ya. Kalau mulai zaman kisah para rasul ya, Tuhan sudah datang apa? Sudah datang, sebenarnya datang, mulai itu proses ya. Dan sekarang ini Tuhan sudah datang menjelang akhir zaman, lebih dahsyat lagi nanti. Jadi kalau saudara bisa menyanyi, memuji, jangan itu aja, harus terlibat dalam satu visi. Visinya apa itu? Menjadi dalangnya Tuhan, membuat cerita-cerita tentang halte zaman yang lebih hari akan lebih hebat ceritanya. Amin. Iya, jadi kalau yang nyanyi musik ini jangan nyanyi tok ya. Jadi adik-adik semua ini yang cantik-cantik, ganteng-ganteng harus bisa menjadi apa? Dalangnya Tuhan. Dalangnya Tuhan apa? Bersaksi kalau Tuhan bentar lagi datang. Ya, haleluya. Ngomong tuh. Ya. Ngambek rupanya. Cek. Ya, terima kasih. Jadi kita tidak hanya memuji, memuliakan Tuhan, tapi kalau diri kita tidak terlibat menjadi satu, punya visi. Lah visi itu benarnya apa? Membentuk misi. Ngerti ya bedanya? Visi membentuk misi. Ya misinya siapa? Ya mengajak saudara-saudaranya, ayo bareng-bareng. Saat akhir zaman, ya kita jangan menyanyi memuji, itu yang dirindukan memang itu. Tapi jangan lupa ya bersaksi tentang apa? Tuhan Yesus Juru Selamat. Tugas kita apa? Mengosongkan neraka dan penuh yang diselamatkan dia memenuhi surga. Amin. Ya, ini saya mau menyanyi rupanya. Monggo sekarang.
kanca memuji Gusti Yesus layan renaning manah lan kebabingan awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selaminyo puji Gusti glory haleluya haleluya memuji Gusti Yesus layan renaning manah kang kebabingan haleluya awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selami puji Gusti glory haleluya sekali lagi saya pengen ngajak Bapak Ibu semua monggo prakanca memuji Gusti Yesus Kristus layan renaning manah kang kebabingan awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya haleluya wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selami puji Gusti glory haleluya puji Gusti glory haleluya puji Gusti glory matur sembah nuwun puji Gusti matur sembah nuwun monggo dalam aturaken Matur sembah nuwun Pak gimana Puspo. ya saya serahkan pada yang berwajib monggo Inji. sebetulnya saya masih ingin menceritakan kebaikan Tuhan tetapi habis waktunya ya Bu Ya, habis time. nanti ya Bu ya luar biasa ini sebetulnya Bu ya, matur sembah nuwun. Ya. Digandeng. Ojo lepat. Aduh. Oh, ini mau pasti terakhir. Ada bonus kesaksian dari Bro Felix. Shalom semuanya. Shalom. Saya duduk aja nggak apa ya. Aduh. Shalom semuanya. Saya dapat requestan dari Rebecca tadi suruh kesaksian. Kebetulan kemarin habis komsel saya di tempat perumahan saya juga diberi kesempatan untuk masuk ini. Diberi kesempatan untuk kesaksian. Jadi belakangan ini saya menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa, di mana saya lebih dekat sama Tuhan. Jadi long short story, setahun belakangan ini kan saya udah kerja di tempat saya ini 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ini. Tahun kemarin di bulan Januari saya melakukan tes pertama, tes kenaikan jabatan. Saya melakukan tes kedua di bulan Juli 2023 juga. Dua-duanya ini hasilnya lolos semuanya. Dua-duanya ini hasilnya lolos. Ya puji Tuhan, saya bersyukur bisa tahu hasilnya. Terus di bulan Desember itu lagi
mungkin goncangan pertama kali setelah menikah ya Bapak Ibu. Saya juga bisa bilang cukup susah ya. Setelah menikah itu ternyata ada aja, barusan selesai nikah ada yang rusak di rumah, sanyo rusak, pipa talang rusak, tandon rusak. Ternyata seperti ini ya. Saya sampai miss setelah perjalanan menikah ini, ya ampun bagaimana lewatnya orang-orang yang sudah 17 tahun menikah, 20 tahun menikah. Ya Tuhan, ini baru aja menikah aku. Ada aja dan itu beruntun menurut saya setelah menikah. Aduh ada aja ya Tuhan. Terus kan kebetulan istri saya belum bekerja ya Bapak Ibu, masih ada tanggungan kuliah S2 di UNER, jadi juga di rumah penghasilan tunggal. Terus kembali lagi tadi di pekerjaan saya, dimana saya di Desember itu udah capek banget Desember. Saya tahanin kerja sebulan lagi di Januari. Saya tanya, Pak ini kok nggak ada hasilnya. Saya sudah 2 kali tes lolos semua, kok nggak naik jabatan ya Pak. Maaf, saya sudah 3 tahun karena di tempat saya bekerja 3 tahun itu sudah layak untuk naik jabatan. Saya di waktu itu sempat berpikir takut bahwa apa jangan-jangan di perusahaan saya ini, mohon maaf sebelumnya, memang orang Nasrani nggak boleh naik atau gimana, karena di atasan saya nggak ada yang Nasrani sama sekali. Sampai saya sempat berpikir itu, tapi kalau emang nggak boleh Tuhan, kalau emang nggak boleh, biarkan saya dapat kerjaan yang lain yang mungkin Tuhan kehendaki. Ternyata di bulan Januari belum dipanggil, dan di Januari itu kalau misalnya di perusahaan saya itu juga high risk kan pekerjaan saya, ada kalau perusahaan rugi kita juga ikut kepotong dan sebagainya lah, intinya seperti itu. Di saat itu perusahaan lagi gencar-gencarnya, lagi loss banyak lah intinya di perbankan. Terus saya tanya lagi, Pak ini kok sudah 2 kali tes saya nggak naik. Kalau misalnya Bapak itu, dengan saya berdoa ya, di Januari saya udah nangis sama istri, wah ini udah kepake semua tabungan, tinggal 1,3 kalau nggak salah, tinggal 1,3 dapat 500, ada job wedding kalau nggak salah waktu itu. Itu cukup untuk bayar cicilan motor, dan itu di bulan terakhir saya bayar. Tuhan ini gimana ya Tuhan, bulan depan saya takut. Terus istri saya udah tak suruh carikan kerja, rasanya enggak cukup sih Tuhan ini. Terus udah saya nangis berdua sama istri. Ternyata puji Tuhannya di bulan Februari saya dapat informasi kenaikan jabatan. Puji Tuhan, Tuhan itu juga masih mendengarkan saya, masih mungkin bukan sekarang atau bukan besok. Tuhan kan punya waktunya sendiri, tapi kan saya juga nggak tahu. Di saat itu saya terdiam, dan ternyata Tuhan ini masih dengarkan saya loh. Ternyata senakal-nakalnya saya ini juga Tuhan masih dengarkan saya. Tidak berhenti di saat itu. Baru 1 bulan setengah saya di jabatan ini, mitra kerja kami itu langsung bilang, udah Felix suruh keluar aja dari kantormu, aku nggak butuh Felix gitu. Saya sempat kecewa, kayak gimana ya Tuhan, Tuhan yang kasih jabatan ini, Tuhan kasih kesempatan ini, kok malah saat ini saya disuruh keluar. Kenapa? Terus saya jadi, ini masih berjalan ya, sampai sekarang pun mitranya masih kurang percaya sama saya. Tapi semakin hari semakin percaya, karena saya juga berusaha. Saya 2 hari lalu sudah merenung, dan kenapa ya seperti ini? Ternyata
saya lupa kalau setiap pagi sama istri itu saya doanya gini, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat-Mu dari malam hari ini hingga pagi hari ini. Kesempatan pagi ini saya memulai dengan kekuatan Engkau. Saya memulai sebagai pemenang bukan pecundang. Setiap pagi saya katakan itu. Saat ini saya ingat nggak ada pemenang yang nggak melalui kesulitan sedikit pun. Pasti dikasih badai, bahkan raja pun disuruh ikut perang. Saya waktu mulai nggak fokus dalam Tuhan juga sudah dapat badai pada di 1,5 bulan tadi yang mitra perusahaan kami bekerja itu waktu suruh keluarkan saya. Mungkin di ayat ini saya tambahkan ada di Matius 14 ayat 22. Boleh multimedia sampaikan. Oma mohon maaf ya, saya sisipkan ayat karena katanya Pak Riyadi tadi nggak ada khotbah, saya wakilkan Oma. Udah ya. Ini kan kisah Yesus berjalan di atas air dari ayat 22 sampai ayat yang 33 ini bisa dibaca bersama-sama ya. Oh jangan sih. Bener ya? Dari 26 aja, Mas Ganteng. Ini ya bener ya? Ketika murid-muridnya, ya bener ya? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini saya mau sampaikan ya, Bapak Ibu, sebenarnya Petrus ini kan murid Tuhan juga ya. Waktu dia di atas air itu badai sudah terjadi dan Tuhan juga ada di sana. Yang bikin Petrus tenggelam sebenarnya itu adalah waktu Petrus ini fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi sama badainya. Saya waktu dikasih badai seperti itu, waktu itu saya udah goyah. Saya ingat kata-kata yang orang yang di sosial media, bahkan dia non Kristen ya, Bapak Ibu. Dia bilang, kalaupun kita takut besok nggak bisa makan, besok nggak diberkati, itu salah satu penghinaan terbesar untuk Tuhan. Dan di saat Petrus mulai nggak fokus sama Tuhan, maka dia tenggelam ya, kalau nggak salah itu ya, tenggelam. Dan satu hal yang saya garis bawahi, bahwa sebenarnya Petrus ini kan nelayan ya Bapak Ibu. 90% nggak mungkin kalau misalnya dia nggak bisa berenang. Waktu dia tenggelam, dia sampai lupa bahwa sebenarnya dia juga bisa berenang, dia itu nelayan. Tapi karena saking takutnya sama badai itu tadi, dia lost fokus sama Tuhan, jadinya dia tenggelam. Mungkin segitu saja, mungkin bisa memberkati Bapak Ibu. Saya juga merasa diberkati, kalau Bapak Ibu juga diberkati. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu diberkati, monggo setiap ibadah juga bisa kesaksian seperti ini. Karena jangan takut nanti dipikir sombong atau mungkin membanggakan diri. Loh, enggak apa-apa, itu berkat. Apapun terasa terlihat salah kalau kita melihat dari sudut pandang iri hati dan dengki. Seperti itu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita hari ini sudah mendengarkan banyak sekali kesaksian dan kita belajar di sini dalam keadaan apapun
Tuhan itu selalu menopang setiap kita, selalu ada bersama-sama setiap kita. Mari kita pujikan lagu ini, biarlah lagu ini menjadi doa untuk setiap kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Segala keadaan, waktu Bapak Ibu Saudara juga bisa persiapkan persembahan kita. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari setiap kita merenungkan lagu ini, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, kami mau terus percaya sama Kau Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami telah mendengar kesaksian begitu luar biasa. Engkaulah Sang Penyembuh kami, Engkaulah yang menenangkan badai, Engkaulah yang menyertai kami, dan Roh Kudus Engkaulah yang mengubah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-firman-Mu dalam lagu-lagu pujian.
yang kami dengarkan. Berkati kembali hamba-hambamu yang sudah menabur kesaksian, yang sudah menabur penyembahan. Tuhan, ini kami, hidup kami hanya dari Engkau, untuk Engkau, dan kembali kepada Engkau saja. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.